Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa ma jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya hormati dan Allah muliakan, kami haturkan banyak terima kasih kepada seluruh sahabat yang tetap setia menyimak tausiah dari channel Rahmatul Ummah. Dan jangan lupa yang belum subscribe, kami mohon dukungannya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para sahabat semua demi kelangsungan, kelancaran, kesuksesan channel Rahmatul Ummah ini. Kita lanjutkan bahasan 10 akibat dosa. Yang nomor ke-6 adalah najasa nafsahu wa qad khalaqaha tahiratan. Apabila kita berbuat dosa, walaupun dosa itu siksanya satu, tapi menimbulkan 10 akibat. Akibat dosa yang 10 nomor ke-6 adalah najasa nafsahu wa qad khalaqaha tahiratan. Sama halnya dengan mengotori dirinya sendiri. Sedangkan badan kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan suci. Walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan kepada Bani Adam atau manusia, yaitu kita sendiri, dengan keadaan suci, bersih. Ketika kita menodai dengan dosa-dosa, berarti kita sama halnya mengotorinya. Maka bersihkanlah diri kita yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebersih-bersihnya dengan cara menghindari dosa. Dan tidak ada dosa yang tidak bisa ditobati. Tetap semua dosa, termasuk musyrik pun bisa bertobat dengan memeluk agama Islam, dengan memasuki agama Islam. Yang ketujuh, efek samping dari perbuatan dosa kita, adza ashabahul ladzina la yu'dzunahu wa hum al-hafadhah. Sama halnya dengan menyakiti makhluk yang terdekat dengan kita, yaitu malaikat hafadhah. Nah, malaikat hafadhah itu kan sehari 20, bagian siang 10, bagian malam 10. Ada malaikat yang di sebelah kanan, di kiri, dan ada di kaki kita, dan ada di kepala kita, dan ada di kelopak mata kita. Itu malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah tidak pernah menyakiti kita. Apabila kita berbuat dosa, Masya Allah, berarti sama halnya kita itu menyakiti mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Nomor 8, efek dari perbuatan dosa kita adalah ahzanan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi qabrihi. Sama halnya dengan menyakiti Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau sudah meninggal, tapi ada satu malaikat yang selalu melaporkan perbuatan amal-amal umatnya. Apabila buku amal yang distorkan, sebelum distorkan kepada Allah, distorkan dulu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika distorkan buku amal baiknya dan buruknya oleh malaikat hafadhah, maka ketika melihat perbuatan umatnya baik-baik, maka senanglah Nabi. Maka apabila melihat buku amal yang diberikan, dilaporkan oleh malaikat dan diperlihatkan kepada baginda Nabi SAW banyak dosanya, maka Nabi itu sedih, ya, merasa sedih kalau umatnya berbuat dosa terus. Yang ke-9, efek dari perbuatan dosa kita, ashadahu ala nafsihil lailu wa nahar. Jadi siang dan malam itu termasuk waktu yang lain menyaksikan perbuatan amal baik kita maupun perbuatan
amal buruk kita. Itu selalu mengawasi. Maka catatan ulama lain, ada 7 saksi manusia yang selalu menyaksikan perbuatan manusia itu sendiri, walaupun jelek dan baiknya. Termasuk salah satu yang 7 itu yang menyaksikan adalah al-lailu wan nahar, malam dan siang, menyaksikan perbuatan-perbuatan kita. Yang terakhir, yang ke-10, efek dari perbuatan dosa kita, khona jami al khalaiki minal adamin, kita berkhianat, menyakiti manusia. Ya, kadang-kadang kan dosa yang kita lakukan itu dosa yang berhubungan dengan manusia. Seperti seorang pedagang misalkan menyakiti, mengkhianati pembelinya. Jadi walaupun perbuatan dosa itu siksanya 1, tapi yang ke-10 bisa menimbulkan menyakiti hati manusia, seperti kita mengkhianati manusia itu sendiri. Ada misalkan seorang pencopet, seorang penipu, yang menjadi korban itu manusia, sehingga Masya Allah, korban dari pencopetan, ada orang yang mau berbelanja, hilang uangnya, ada orang yang mau bayar pajak, hilang duitnya karena dicopet. Itu membuat sengsara manusia. Nah, maka hindarilah. Sebab catatan ulama lain, salah satu dosa yang bisa menimbulkan mati dalam keadaan su'ul khotimah, yaitu ketika kita terlalu banyak berbuat dosa, mendolimi sesama makhluk hidup. Maka Masya Allah, akan semakin gelap. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Semakin kita banyak mengkhianati, mendolimi, menyakiti orang lain dengan perbuatan kita ataupun dengan ucapan kita, maka semakin gelaplah nanti akan dialami oleh kita di hari kiamat. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menghindari zalim, mengkhianati, mencidrai manusia. Termasuk kita jangan cidra sama janji, karena al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Ketika kita cidra akan janji kita, berarti ada orang yang disakiti oleh janji kita yang tidak ditepati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Khudz ma sofa wada ma qadar. Ambillah yang baik, tinggalkan yang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.